Ya, what's up guys? Jadi gue sedikit mau bahas ini. Sebentar lagi kan bulan depan itu awal bulan pertandingan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan juga Filipina. Nah, ini beberapa pemain, ada 22 pemain yang dipanggil oleh STY. Itu goalkeepernya masih Hernando Ari dan juga Adi Satrio. Terus juga untuk defendernya ada Jordi Amat, Justin Hapner, Rizky Ridho, Ferrari dapat kesempatan untuk masuk squad, Jay Jess, terus juga Arhan, Sen Patinama, Asnawi, dan juga Sandy Walsh. Terus untuk posisi tengah itu ada Yance, Nathan, Yakob Sayuri, juga Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Nah untuk depannya itu ada Dimas Derajat, Ragnar Oratmangun, Egi, Rafael Struik. Jadi Witan sepertinya tidak bermain karena alasan apa gue nggak tahu, naik haji atau gimana, belum confirm. Terus juga Hoki atau Ramadan Sananta nggak dipanggil. Ini menarik, nggak ada nama Elkan Bagot. Tapi PSSI cuma bawa 2 kiper nih, dan menariknya ada info bahwa kita bisa nambah 2 pemain lagi. Apakah Martin Paes akan main dan juga Elkan atau Klok, atau mungkin yang baru dinaturalisasi kemarin itu siapa ya, gue lupa. Siapa itu pemain naturalisasi baru kita itu yang kalau nggak salah dia posisinya back juga ya. Tapi oke lah, sepertinya PES mungkin ada kendala administrasi yang masih belum bisa dipanggil, atau mungkin nanti bakalan dipanggil, kita nggak tahu karena masih ada slot yang berubah. Nah untuk Elkan ini gue nggak ngerti juga, maksudnya Elkan kemarin kan sempat tidak dipanggil, dan juga waktu kualifikasi U23 ya. Sebenarnya butuh nggak butuh sih, sebenarnya kita memang punya kedalaman untuk pemain bertahan itu, kita cukup oke lah. Cuman memang untuk adanya Elkan ya sebagai super sub atau mungkin starter atau pelapis ya, karena dia punya postur yang tinggi juga lumayan punya pengalaman walaupun usianya masih muda, dan dia juga bermain di Liga 2 Inggris. Tapi mungkin karena gue nggak ngerti sih, belum ada kejelasan apakah dia akan dipanggil, atau maksudnya apakah dia dilarang untuk bermain oleh klubnya. Tapi ini kan masuk agenda kalender FIFA gitu. Jadi ya kita masih belum tahu nih apakah dia akan dipanggil atau mungkin dia sudah liburan jadi nggak bisa bermain, atau mungkin ada sedikit cedera, kita nggak tahu, masih belum confirm. Nah tapi yang menariknya adalah walaupun mungkin nggak ada Elkan, untuk lini belakang kita mungkin Justin Hapner bakal jadi starter, terus juga ada Rizky Ridho, terus juga ada Jayjes, pasti dia bakalan bermain karena memang sangat penting sih, posisi ngaruh banget ada Jayjes dan juga nggak ada gitu. Terus juga di depan masih memang tetap menggunakan false nine, mungkin Struik atau nggak tahu, mungkin Ragnar juga ya, we'll see lah. Tapi di 2 pertandingan ini nanti kita bikin previewnya, tapi gue rasa memang kita harus menang sih 1 pertandingan untuk memastikan kita lolos ke babak selanjutnya. Nah jadi mungkin ada hal-hal yang nggak bisa diungkip, maksudnya nggak bisa diberitahu oleh media atau Elkan masih belum jelas. Tapi yang jelas untuk squad ini yang gue harapkan sih Martin Paes bisa bermain sih, karena jujur aja kita perlu goalkeeper yang agak sedikit tinggi, karena memang Irak juga bermainnya posturnya lebih tinggi dari kita. Terus juga kita perlu antisipasi bola-bola atas gitu. Oke, lanjut. Ini yang menarik adalah tiket penjualan untuk
pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini harganya naik nih. Jadi harga yang dulu mungkin naiknya hampir 2 kali lipat ya. Jadi untuk kelas yang paling rendah itu sekitar 250, tapi kalau untuk tiket terusan bisa dibeli 450, terus 550 sampai 1.250 untuk yang premium atau yang VIP. Nah, kalau menurut gue kenaikan harga tiket ini direspon oleh PSSI bahwa karena memang timnas ini makin kuat, jadi pendanaan makin kuat, maka dibutuhkan dana yang lebih banyak. Jadi tidak ada kita cari untung dari penjualan tiket gitu. Jadi untuk membiayai timnas salah satunya. Memang kalau kita lihat dari kenaikan harga yang signifikan hampir 2 kali lipat ini menuai kontra yang cukup banyak dari netizen sih. Kalau menurut gua it's okay kalau harga tiketnya memang naik karena lawan-lawan kita juga kayak Irak gitu kan. Maksudnya kalau waktu Argentina kemarin kan memang karena melawan Argentina jadi lebih mahal nih. Tapi kalau menurut gua naiknya gak harus yang sampai 2 kali lipat gitu. Jadi which is kalau misalnya kalian mau nonton yang paling rendah aja 250 untuk 2 kali pertandingan 500 gitu. Paling kalau terusan 450 ya kurang gocap doang, dikit doang gitu. Maksudnya untuk harga ini kalau menurut gua agak sedikit kemahalan, tapi harusnya bisa lah nggak 2 kali lipat naiknya. Tapi ini keputusan PSSI dan mungkin infonya sih tiketnya ada beberapa yang sold ya, cuman kita nggak tahu apakah itu calo yang beli atau apa segala macam, we never know gitu. Tapi gua harap mungkin untuk selanjutnya agak sedikit lebih murah lah, boleh naik tapi jangan terlalu semahal ini gitu, karena kasihan supporter kita tahu lah, kita anggap patokan aja UMR, dan untuk beli tiket 2 match itu sekitar 500, jadi ya agak mungkin kemahalan gitu untuk para supporter timnas. Jadi ya gua harap sih agak sedikit ada penurunan lagi nextnya, walaupun memang lebih mahal daripada match sebelumnya yaitu waktu 100 apa 150, tapi gua harap PSSI bisa sedikit lebih murah lagi gitu. Oke lah, segitu dulu video dari gua, semoga bermanfaat. See you video selanjutnya.